untuk menyelamatkan temuan fosil warga ya. Di sini dari indikasi awalnya sih kemungkinan besar kura-kura, tapi masih dipertanyakan apakah ini kura-kura darat sejenis tortoise gitu atau dia kura-kura air. Ini kita menggali ada 2 kotak, ada K1, K2. K1 itu kita mencoba untuk menyelamatkan temuan fosil warga ya. Di sini dari indikasi awalnya sih kemungkinan besar kura-kura, tapi masih dipertanyakan apakah ini kura-kura darat sejenis tortoise gitu atau dia kura-kura air. Nah, masih harus dianalisa lebih dalam karena keadaannya sudah terdekompresi cukup masif, tapi masih bisa terlihat secara jelas. Jadi targetnya sih kita coba selamatkan dulu, kita gips, kita coba bawa ke balai desa. Dari situ nanti mungkin ada tim khusus yang memang untuk merekonstruksi dan kita bisa lihat bahwa memang benar ini kura-kura darat atau kura-kura air seperti itu. Untuk di kotak K2 yang ada di sebelah bawah sedikit, itu sebagian besar temuannya berasal dari fosil atau yang kita temukan itu fosil-fosil buaya. Jadi ada 2 buaya gavial sama buaya krokodilus, tapi kayaknya ini krokodilus rata-rata karena kita menemukan beberapa gigi yang mengindikasikan itu buaya dan beberapa eksoderm atau kulit-kulit buaya bagian punggungnya itu fosilisasi dan terlihat jelas itu memang buaya. Seperti itu sih. Dan kita coba selamatkan karena ini kan hitungannya ini penelitian atau ekskavasi penyelamatan, karena ini kan laporan dari warga yang menemukan, dilaporkan ke desa, kemudian dari pihak desa menghubungin kami, tim peneliti yang dulu bekerja di sini, akhirnya kita datang, kita coba selamatkan. Jadi bukan penelitian secara intensif, tapi tujuan dari penelitian kali ini hanya untuk menyelamatkan temuan-temuan fosil yang ditemukan oleh warga, biar tidak rusak ataupun hilang seperti itu. Dan dengan harapan ke depan bisa dapat informasi lebih seperti itu. Saya pertama kali penelitian di sini dari 2016, dari survei lingkungannya, terus saya menemukan indikasi temuan-temuan yang cukup tua. Memang karena penelitian saya menuju ke sana, hingga akhirnya saya lakukan ekskavasi di Desa Jembarwangi. Nah, di sana ada beberapa kotak ekskavasi yang saya gali. Dan di situ saya menemukan banyak, maksudnya kami dari tim penelitian menemukan banyak indikasi fauna-fauna yang hidup di wilayah ini pada masa lalu, kisaran sekitar 800 sampai sekitar 1,2 juta tahun yang lalu, yang mereka hidup di sini. Dari yang lapisan paling tua sampai muda, ada sejenis sapi-sapian, tapi yang hidup pada masa lalu, ada buaya, ada gajah, stegodon yang biasa kita temukan di sini, dan banyak memang ada di Indonesia banyak ditemukan stegodon, memang indikasi memang fauna migrasi awal dari Asia daratan turun ke bawah. Kemudian ada badak kita temukan juga, ada makakanya sejenis kera yang hidup pada masa lalu juga, ada babi. Jadi banyak fauna. Jadi intinya di sini pada zaman dahulu sekitar 800-900 ribu tahun yang lalu, wilayah ini sudah banyak dihuni oleh fauna-fauna itu sendiri gitu. Karena dari lapisannya kalau kita lihat dari yang paling bawah di depan kita bisa lihat ada Sungai Cisaar yang memang bisa dibilang sungai purba, memang sudah ada dari dulu. Kalau kita tarik ke atas ke lapisan yang lebih muda, bahwa di sini kita bisa rekonstruksi lingkungan dari laut dangkal, kemudian naik ke pesisir, rawa-rawa, lapisan-lapisan hitam, kemudian naik lagi ke atas saat sudah mulai terestrial, sudah mulai datarannya, wilayahnya sudah mulai datar, banyak sungai-sungai kecil. Nah itu paling banyak dihuni saat
wilayahnya sudah mulai menjadi terestrial ya, jadi wilayah daratan yang luas dengan sungai-sungainya, jadi fauna-faunanya airnya tersedia di situ, lebih terbuka karena lebih kering di situ kan, jadi ada hutannya hutan-hutan terbuka seperti itu, jadi fauna-faunanya banyak tinggal di situ, seperti itu sih di sini. Itu tujuan akhirnya sih saya sebetulnya, karena saya seorang arkeolog, saya mencoba untuk mencari sisa-sisa atau indikasi apakah wilayah ini juga pernah dihuni oleh manusia purba pada kala itu. Kalau dilihat dari lingkungannya, dari faunanya, seharusnya manusia purbanya juga ada seperti itu. Tapi karena jumlahnya tidak sebanyak faunanya, jadi memang sedikit lebih sulit untuk menemukan tinggalan manusianya, fosil manusianya. Tapi indikasi keberadaannya mereka sudah ada. Karena saya dari kotak ekskavasi yang saya gali di Desa Jembarwangi, perkakas-perkakas alat-alat batu yang diperkirakan dibuat dan dipakai oleh manusia purba pada kala itu sudah ditemukan. Ada batu, ada hammerstone-nya, batu pukulnya, ada serpi-serpi yang memang digunakan, dan itu sangat mirip dengan apa yang digunakan oleh manusia purba yang ditemukan di Sangiran, di lapisan Dayu, di wilayah Dayu di Sangiran, karena saya juga penelitian di sana. Makanya saat saya temukan itu, ini menjadi indikasi yang sangat valid bahwa memang ini kemungkinan mereka juga ada di sini. Hanya saja temuan fosil manusia purbanya belum ditemukan. Memang butuh proses panjang, itu sangat sulit